pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya sampaikan salam sehat karena saya alami 2 hari sudah dari selayar kurang fit. Jadi mesti kita bersyukur ya, apalagi yang depan saya ini bersyukur melalui proses yang ya ada dramanya sedikit lah. Saya katakan drama karena yang melapor dan yang dilapor saya lihat bahwa cekikikan di belakang ini sama-sama duduk di kantin di bawah perpustakaan Pak Sekda. Yang melapor dan yang dilapor sama-sama. Nah, saya tahu itu cekikikan dan menyapa saya selamat pagi Pak Bupati. Saya bingung ini yang melapor dan ini betul-betul drama yang kita dipertontonkan sandiwara. Saya juga capek kita ini, apalagi tadi sebelum ke sini dan di sini saya dapat WA protes semua. Kenapa ini Pak Bupati melapor? Loh, kalau saya justru melapor kalau saya tidak melatih dan memilih SK sekarang. Saya justru melapor aturan dan melanggar hak-hak Bapak Ibu yang dilatih. Nah, kecuali kalau sudah inkrah laporan dan lain-lain. Tapi saya dengar sudah ada beberapa yang cabut laporannya karena namanya dicabut. Dan yang itu tadi ada lagi yang katanya diduga ASN dari luar Toraja Utara atau pusatnya ASN tersebut mengurus dan memprotes Bapak Ibu yang dikatakan siluman. Nah, ini bukan siluman, ini kok. Iya kan? Nah ini tidak apa-apa, saya buka di depan teman-teman media karena banyak yang mulai menghakimi. Ya, saya cerita, bahkan guru yang sudah divonis sekalipun, ya sebenarnya Pak Gubernur cerita, nah saya kan ini harus yang saya melanggar kalau tidak melaksanakan aturan. Nah kalau urusan rehabilitasi, amnesia itu kewenangan atau hak penuh dari Bapak Presiden, tapi sebagai kepala daerah tugas kami adalah melaksanakan aturan, melaksanakan undang-undang. Apalagi sudah disebut tadi peraturan pemerintah nomor 49 ya. Saya sebagai pejabat pembina kepegawaian harus melatih Bapak Ibu yang memang sudah melalui proses. Jadi tidak usah kita mendramatisir, ini hak Bapak Ibu. Saya sendiri bukan masalah, apalagi kalau dikaitkan politik. Satu-satunya tadi yang saya tepuk bahunya itu, saya tahu itu LO lawan saya, tapi saya akrab dan buktinya kami baik-baik saja. Mana Bapak Cigan tadi itu? Berdiri Bapak Cigan. Nah, orang tahu semua dia siapa dia kan? Bahkan saya juga tahu dia, tapi apa urusannya? Pilkada itu sudah selesai tahun 2024. Dari 268 ini hanya beberapa yang saya kenal. Ya, banyak yang malah saya tidak kenal. Tapi bukan berarti Bapak Ibu ini siluman. Ya, saya tidak tahu. Kalau siluman itu, saya pilih orang yang benar mengikuti proses. Nah, bagi saya, ya, kalaupun ada proses yang keliru, ayo kita perbaiki semua. Tapi kan ini proses yang sudah dilewati dan menurut kawan-kawan yang melakukan proses itu sudah benar. Makanya kemudian kalaupun ada hasil pemeriksaan dari inspektorat, saya baca, saya telah, saya kasih Pak Sekda, saya panggil Pak Wakil Bupati, ya, saya panggil beberapa kawan, kasih saya masukan. Mana yang lebih ini? Apakah karena harus syaratnya kemudian ternyata ada kekeliruan, tapi kemudian menghilangkan hak mereka karena mereka sudah Anda izinkan, Anda nyatakan lulus secara administrasi dan sudah dinyatakan BKN lulus tes, bahkan
melakukan evaluasi. Kita ini 1 tahun kita evaluasi perbanyak atau tidak. Jadi ini saya pikir ya teman-teman media juga harus melihat ya, jangan terlalu cepat menghakimi hanya karena keberatan atau laporan 1-2 orang yang kemudian menyuguhkan drama di depan kita seperti yang saya cerita. Mereka yang dilaporkan baru sama-sama ya kan cekikikan menyapa saya selamat pagi Pak Bupati pagi, tapi saya sambil bilang ini yang dilaporkan seperti ini terhadap baik-baik saja mereka. Kita yang bolak-balik, karena teman-teman malah dibolak-balik dipanggil untuk memberi keterangan. Sebelum saya terlalu jauh, saya mau menyapa dulu Pak, sampai saya lupa karena harus menyampaikan dulu hal-hal yang bagi saya terlalu dibesar-besarkan dan didramatisir. Bukan kita mau menyampaikan bahwa kita bangga dengan pelanggaran atau ini. Yang saya langgar yang mana? Ya. Buktikan. Kita itu baru dikatakan melanggar atau bersalah kalau sudah ada keputusan bahwa saya melakukan kesalahan. Nah, yang Bapak Ibu teman-teman media dengar tadi, saya justru harus melaksanakan aturan. Nah, kalau saya tidak memberikan hak Bapak Ibu yang sudah melalui proses ini, itu berarti saya justru melanggar aturan. Jangan dibalik. Baru karena dugaan atau laporan orang lain atau karena kecemburuan ada yang lulus tidak lulus. Makanya saya bilang jangan ikut kompetisi kalau tidak mau gagal. Akhirnya cemburu melapor kiri kanan, kiri kanan. Bahkan saya dengar ada yang sampai mentransfer untuk menyuarakan itu. Saya bilang ini terlalu banyak sandiwara yang kita ini di Toraja. Udah, kita kerja ya, kita kerja sudah saatnya. Tahun depan kita evaluasi lagi kalau memang ada yang, tapi kita evaluasinya bukan karena dendam, ya, bukan karena tidak suka, tapi kita evaluasi karena kedisiplinan, karena kinerja. Ya, saya tanamkan itu bahwa saya tahu lah. Tidak usah ajari saya, dan saya juga bukan tidak usah ajari, saya perlu diajari, tapi tidak usah beritahu saya masalah harus balas dendam dan ini ya. Itulah kekurangan saya kurang terlalu suka yang namanya balas dendam. Ini kita fair-fair saja. Banyak yang pengangkatan sebelumnya dan mungkin sekarang itu ada kepentingan politik sudahlah. Sekali lagi pilkada itu 2024, 2029 mau ditolak. Sifat ada tentang politik, tentang pilkada, tetapi komitmen saya dengan Pak Wakil tidak ada lagi ASN, ya, tidak ada lagi ASN yang akan kita libatkan, apalagi terang-terangan minta untuk berpolitik praktis. Semua bebas sekarang, tapi jangan berpolitik praktis, ya, jangan jadi tim sukses calon kepala daerah. Jangan lagi, karena sekarang ini harus jadi tim suksesnya pemerintah daerah. Apa itu? Mewujudkan visi misi kita, ya. Jadi tidak ada lagi tim sukses politik, yang ada tim sukses Pemda. Begitu Pak Wakil ya. Nah, sekalian saya menyapa dengan hormat Pak Wakil Bupati, pimpinan DPRD, Pak Sekda, teman-teman pimpinan OPD, dan para undangan, dan tentu saja teman-teman media, Bapak Ibu yang hari ini boleh bersyukur ya, walaupun saya tadi dengar hanya beberapa yang menyampaikan terima kasih, tapi yang penting adalah bersyukur. Jadi, saya baru menemani Pak Netan dari Selayar, ya, saya pakai suara kayak gini. Saya ke Selayar panas, lalu tiba-tiba hujan dan lain-lain. Tapi yang saya cerita seperti ada 2 hal. Pak Netan, ini orang sudah dikasih, belum sempat berterima kasih, minta lagi. Nah, itu kekurangan kita, dan itu terjadi di Papua. Dikasih bantuan, belum ngomong terima kasih ke Pak Netan, sudah mau
Pak, saya butuh ini belum yang kemarin, belum bantuan yang sebelumnya, belum berterima kasih, lalu minta lagi. Nah ini satu, kurang terima kasih. Tapi yang penting sekarang ini saya minta bersyukur. Yang kedua, ini kita berbicara, belum pernah ada yang kami lihat atau yang diceritakan orang tentang kesuksesan seseorang, ya, bagi mereka yang malas. Ya, tidak, orang bodoh ada yang sukses, orang nakal, ya, banyak yang sukses nakal, tapi belum ada cerita pemalas itu sukses. Jadi ini pesan pertama, kita akan melihat kedisiplinan dan kinerja jadi bahan evaluasi. Sudahlah, tidak usah Bapak Cilik, jangan takut Bapak Cilik. Saya orang yang sekali berteman, kita berteman, tidak usah. Kalau ada yang bilang kami, kita baik-baik saja. Jadi kerja saja yang baik, ya tunjukkan. Jadi ada masa nanti kalau ternyata Bapak Cilik malas, wah, baru kemudian saya tidak berbanyak, nanti juga oh iya sama Elona lawan atau bisa tuh. Tidak ada itu Bapak Cilik, ya, kita tetap ini punya hubungan baik. Lalu Bapak itu juga harus betul-betul menjadi bagian dari pimpinan. Karena era kami ini, saya dengan Pak Wakil adalah kami berdiskusi dengan pimpinan OPD, ya, atau yang di kecamatan, ya, kami diskusi dengan camat, yang di kelurahan kami diskusi dengan lurah tentang kinerja Bapak Ibu. Yang sebelum saya lupa, pesan dari Pak Wakil mengingatkan, ya, kalau yang pertama itu 8 pohon, yang sekarang mohon maaf kita tambah lagi karena yang biasanya periode yang pengangkatan kedua karena penuh drama, ya kita naikkan juga lah jumlah pohon yang ditanam, ya. Kira-kira berapa Pak Bu? Minimal berapa? Karena Pak Wabu yang mengingatkan. Berapa? Karena kita dulu nomor 2 10 tambah 12. Jadi 12 pohon, ya. Bukan untuk kami Bapak Ibu, tapi untuk generasi kita, ya. Bukan untuk Bapak Ibu saya, tapi untuk generasi kita, untuk bumi kita. Bisa ya tanam 12, ya. Nah, tolong, karena Bapak Cilen ini kayaknya kan satu pohon Cilen. Karena dia jago admin, jadi tolong tanggung jawabnya. Saya kasih tugas pertama ini, 268 orang ini Bapak Cilen yang cek, ya. 12, benarkah 12 yang ditanam, ya? Oke? Thank you brother. Itu hal yang kedua. Berikut yang saya mau sampaikan seperti ini. Karena proses ini kita sudah lalui, jadi teman-teman juga harus betul-betul mengoptimalkan Bapak Ibu yang hari ini kita latih, kita angkat menjadi P3K. Nah, ini kebanggaan yang luar biasa. Tetapi terus terang, tahun depan ini kita lagi mengupayakan supaya P3K ini juga tercover, ditanggung oleh pusat. Kita butuh 180 atau 190 miliar Pak Sekda untuk P3K tahun depan. 180 atau 190 miliar. Dengar sendiri, ya, 190 miliar yang kita butuhkan untuk menggaji. Itu berarti bahwa jangan sia-siakan pengorbanan Bapak Ibu sendiri, kemudian juga bagaimana negara kita mengakomodir, membiayai kita, ya, dan berusaha mensejahterakan kita, memberi hak ke Bapak Ibu
Dan kita juga sedang mengupayakan ya bagaimana kita tetap menjaga formasi itu. Tetapi kalau tidak, apa benar kita lakukan seperti yang dilakukan daerah lain. Kita tidak pecah, tapi ada yang tidak diperpanjang, ada yang dirumahkan dulu. Ya karena kondisi keuangan. Kecuali ya berharap sama seperti yang saya sampaikan. Satu aja yang Bapak Ibu doakan ya, bukan saya, doakan Bapak Presiden supaya beliau sehat, beliau kuat memimpin negeri ini, dan beliau diberi hikmat, kemudian mengakomodir usulan dari daerah supaya jadi P3K seluruh Indonesia dibayarkan dengan besar. Uang kita jangan ragu. Negara kita punya banyak uang. Di dalam tanah saja ada 1.045 miliar dolar ya, yang bisa saya dibagi. Jadi jangan, saya kasih tahu teman-teman, betul tahun depan anggaran kita dipotong 139 miliar, tetapi yang diberikan ke pemerintah pusat kembali ke daerah jauh lebih besar. Baru sekolah rakyat saja sudah lebih 100 miliar. NPG itu sudah lebih 90 miliar. Lalu tadi sekolah rakyat NPG koperasi 166 miliar. Sudah berapa itu ya? Lebih 300 miliar kan? 100 lebih. Kalau sekolah rakyat itu mana Pak Kadis Sosial? Dari Bunda kan? Ada urusannya. Siapa yang mewakili? Itu sekolah rakyat lebih 100 miliar. Koperasi untuk fisik saja 166 miliar. Sudah 200. Anggaplah 150 saja sekolah rakyat. Ya, lalu kemudian MBG 90, koperasi 1 lebih 300 miliar. Ini yang harus kita syukuri. Jangan karena kemudian turun ini, apalagi teman-teman ya terancam TPP-nya. TPP sudah kelihatan akan turun tahun depan. Makanya saya sampaikan kita harus fair sekarang. Bagaimana itu? Pertama kinerja, kedua kedisiplinan. Ya, kalau berbicara kinerja, ya tidak hanya 9 to 5 orang istilahkan atau datang tenggo ya, datang jam berapa presensi, lalu kemudian yang penting 3 kali presensi, lalu tugas-tugasnya diabaikan. Saya sudah 4,5 tahun bekerja di Toraja Utara, jadi saya sedikit kurang lebih sudah bisa memahami ya karakter teman-teman. Dan ada beberapa yang dinonjolkan, kita sudah sampaikan ya, kita sampaikan tidak boleh lagi ada yang nonjol ya di era kami. Kasih tugas, kalau nggak bisa dalam struktural kasih ke fungsional, baru kemudian kita bisa ukur kinerja. Bagaimana mau dapat TPP, bagaimana mau ukur kinerja kalau kemudian statusnya nonjol seenaknya saja. Tapi heran juga, ada yang menikmati status itu, menikmati status awalnya bukan kami dinonjol. Ini mental yang sebenarnya mental yang kurang bagus ya, karakter yang kurang bagus. Sebagai seorang ASN yang menerima gaji dan menunggu TPP, bayangkan apa enak terima gaji lalu mengatakan mami makan di kami denonjol. Kita akan kasih yang ngomong tersebut tukang mami lah, ya kan? Karena katanya mami kalau nonjol kita kasih kesempatan untuk merasakan tidak enaknya kembali bekerja supaya kalau mau terima gaji, kalau tidak sekarang kita punya akses ke Menpan RB, ke Kepala BKN melaporkan dan menindak mereka yang tidak disiplin dan tidak berkinerja. Tidak apa-apa, kita bahkan ya
kita bisa pecat dengan tidak hormat kan? Jadi tidak perlu sekarang kita memikirkan hal-hal yang di luar dari tanggung jawab kita. Mari kita fokus bekerja, dan saya atas nama pemerintah daerah sekali lagi mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah menerima SKP 3K. Bapak Ibu telah sah menjadi bagian dari pemerintah daerah, menjadi ASN Pemda Toraja Utara. Mari kita sama-sama melayani masyarakat, membangun daerah ini, ya. Yang hal-hal yang lain yang kita sebut ada drama-drama itu, biarlah itu menjadi tanggung jawab saya dan urusan teman-teman. Kalaupun masih ada kelanjutan tanggung jawab yang tertinggi ada di pundak saya, bukan urusan Bapak Ibu. Urusan Bapak Ibu adalah bekerja dengan baik, dan Bapak Ibu diterima betul-betul karena Bapak Ibu dan telah dinyatakan lulus oleh DKM, dan tidak ada satupun dari Bapak Ibu memberikan sebesar pun, apalagi kepada saya, untuk mengangkat Bapak Ibu. Ini adalah murni kemampuan Bapak Ibu dalam lulus dalam mengikuti seleksi, dan karena Bapak Ibu berhak mengikuti tes tersebut, ya, CAT, ya, computer system test itu, karena sebelumnya sudah dinyatakan lulus secara administrasi. Sekali lagi selamat, dan harap diingat, pertama disiplin, kedua kinerja, ketiga tanam pohon, ya, 12, ya. Kapan bisa dilaporkan? WA saja saya, ya. Ya, WA saya mereka yang tidak menanam. Kalau yang menanam itu kan keharusan. Yang tidak menanam minggu depan tolong laporkan ke saya, itu penilaian pertama kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.